Selamat pagi semua, bertemu lagi dengan saya Dr. Boyke. Kali ini akan membuka konsultasi untuk para kaum yang mempunyai keresahan dalam rumah tangganya. Silakan pasien-pasien datang. Pasien yang pertama dulu. Nah, untuk sesi konsultasi ini yang pertama Mpok Alfa. Iya. Kita antri nih. Ini kita kayak antri nih. Ya Allah udah kayak ngantri bener. Ya. Ya, perlu tanya yang pertama. Ya, silakan pertanyaannya. Iya. Pertanyaan yang bermutu. Iya nih gue nanya. Jadi gini dokter, saya kan punya perilaku sadomasochisis. Masokis. Saya punya perilaku sadomasochis. Sadomasokis. Sadomasochis. Masokis. Sadomasokis. Sadomasochis. Sadomasokis. Bodoh amat lu aja ngomong deh. Lu yang ngomong. Pokoknya saya punya perilaku itu tuh Lu tahu nggak sadomasochis. sadomasokis apa? Ya, saya Nasihat nggak dok? Ya, Kira-kira. jadi Habis saya sadomasochis itu suami kamu Ya. sering nyakitin kamu dengan cara memukul kamu sebelum melakukan hubungan intim. Sementara kamu menikmati disakiti. Masa iya? Benar kamu tuh sampai senang disakiti? Ntar dulu sebentar. Ini bener. Apa? Bobby lu jangan ngadi-ngadi lu Bobby. Kita nggak nyangka ya, kita nggak nyangka ya. Parah. Ternyata kamu sering dipukulin. Baru masa iya? Lo itu sadomasochis. Pantesan, kamu tuh sering pantesan dipukulin. dia kemarin nanya-nanya dok, bang, Apiki kenapa? Kalau beli pasung-pasungan di mana kan dia pantesan. Ke gue ini. Ke saya ditanya rantai, pecut. Waduh, Yang dulu, kamu menikmati nggak? Kalau kamu menikmati itu sadomasochis. Tapi kalau kamu dipaksa, dipukulin kemudian itu artinya kamu mengalami kekerasan seksual. Tapi kalau kita sayang bagaimana? Loh kalau kamu pun sayang, tapi kan kamu nanti lama-lama bisa sampai mati loh itu. Nah, kamu menikmati nggak kalau yang Menikmati sadomasokis nggak? gitu? Kamu kalau setelah dipukulin, kamu kemudian merasakan nikmatnya disakiti, kemudian kamu melakukan hubungan, seneng nggak? Itu kamu? sadomasokis kau yang gitu. Saya Ya, udah biasa disakitin selama 7 tahun sih dok. Sama si Idung. Tadi malah curhat masalah rumah tangga. Ini gue Ini bingung. masalah penyimpangan. seksologi. nggak dia sendiri kagak tahu apa yang dia tanyain jadi. Yang gue nggak habis pikir sadomasochis tadi apaan gitu. Itu tadi dijelasin. Seorang wanita yang merasa senang kalau disakiti sama seorang pria. Oh saya tidak mau disakitin. Oh, Oke. tidak mau disakiti. Iya. Tapi selama ini kamu katanya mengalami Sadomasokis. sadomasokis. Artinya kamu dipukulin dulu sebelum Enggak, melakukan enggak hubungan. dipukulin enggak. Enggak dipukulin. Enggak. Tadi nanya Kamu enggak ada sadomasokis. Tadi lu nanya gitu Nah itu tadi siapa yang nulis Enggak, itu? enggak ada yang nulis, lu nanya gitu. Mia lu jangan ngadi-ngadi lu ya nulis itu. Terus sakanya beneran gue. Oke. Next. Kesini. Terus Ayo. Lu mudah-mudahan dia waktunya kalau habis ya buat tadi, gue habis. ya. Iya. kalau tadi sampai mengalami kekerasan seksual, Iya. artinya kamu dipaksa untuk melakukan hubungan dengan suami kamu, padahal kamu sedang nggak mau, itu termasuk KDRT, kekerasan Itu dalam pun. rumah tangga. Itu pun sudah dimasukkan. Emang harus keras juga kan. Kekerasan seksual. Nggak boleh kayak begitu ya. Nih kalau saya mau nanya nih, emang benar ada orang yang punya kelainan seksualnya itu fetisnya dengan melihat pasangan harus disakiti. Kalau gitu emang gimana cara penyembuhannya gitu? Enggak. Yang tadi sebutnya masuk KDRT itu, Dok? KDRT, kekerasan seksual itu. Jadi Kalau bukan- fetish itu terhadap benda-benda, misalnya kamu menyukai benda-benda, sesuatu benda yang membuat kamu terangsang. Apapun. Gitu. Apapun. Misal lihat Ada- karpet, gitu. Ya, bukan. Lihat kagak. Lihat karpet. Tahan dulu. Ada. Lihat Barangnya tuh serbet. bisa barang apapun kan? Berapapun asal dipakaikan ke orang itu. Misalnya ditaruh di muka, dibungkus-bungkus. Ataupun misalnya katakanlah sepatu dipakai hak tinggi, stocking. Nah itu bisa. Itu namanya sesuatu fetish. perangkat. Suatu perangkat benda mati yang tidak berhubungan dengan organ genital. Jadi disebut dengan fetish. Oke. Kalau kamu mau nanya apa? Pintar. Yang terjadi sama hari-hari kamu aja, kamu ceritain. Kalau giliran lu aja, dok. Ini saya lagi mau nanya nih dok. Saya belum bayar angsuran nih dok. Udah. Lu mau pinjam? Lu mau pinjam duit, mau proposal lu? Enggak dok, gini dok. Saya kan sekarang udah pernah lah berpetualang cinta dengan siapapun. Saya nggak tahu kenapa saat ini tuh belakangan ini saya lagi seneng sama wanita usia-usia misalkan 68. 68. Iya. 68. Itu. Orang-orang lebih tua kali menjelang menopause. Iya enggak, maksud kalau iya usia-usia yang udah agak lanjut itu kira-kira bagaimana normal Nah nggak itu sih dok? biasanya kita sebut juga dengan
laki-laki yang Oedipus kompleks. Dia lebih menyukai wanita-wanita yang lebih tua. Matang. Kan kalau suka yang Jadi lebih tua bisa 10 tahun. Jadi dia mungkin pada masa kecilnya dia terlalu dekat dengan ibunya sehingga dia mencari figur ibunya yang lebih tua yang Bro. bisa ngomong. kayak pernah terjadi sama lu ya, Bro? Oh iya, emang kenapa, Vi? Aku pernah. Emang benar ya dulu. Iya. Kamu Tapi kan dulu karena aku terchallenge saja kalau dulu. Terchallenge, tapi kan terchallenge maksudnya kalau aku dulu memang senang aja punya kalau sama yang lebih tua gimana, kalau seumuran gimana. Tapi kan itu ada masa kecil, memang kamu dari kecilnya mungkin tahu dekat dengan ibu sehingga kamu mencari figur ibu yang bisa ngomong Nah, kamu. kalau saya terlalu dekat sama ibu kok jadi kayak ibu-ibu ya? Nah ini Beda. Jiwanya kayak ibu deh. ya begitu jadi cerita. Nah, sekarang Irfan apa? Dok, saya nanya pasien dokter Nah aja, ini Dok. ini paling aneh nih. Coba lihat Ini nih. aneh dia nih. Dok, Apa? pernah nggak pasien dokter yang paling aneh yang pernah dokter tangani ini punya kelainan seksualnya apa gitu? Ya fetis yang dia suka sekali dengan popok. Hah? Popok bayi. Jadi? Jadi Dia dia itu sama kalau kita mau pegang popok. melakukan hubungan seks, Oh, iya, gitu. dia pakai dulu popok, istrinya misalnya menggunakan popok, baru dia mau melakukan hubungan seks. Karena benda itu melengket dengan fantasi dia. Waktu kecil mungkin dia sering dikasih popok oleh ibunya dan dia merasa nyaman. Ketika dia melihat popok juga dia pengen melakukan hubungan seks. gitu. Bangkitkan gairahnya untuk itu. Nah, ada yang pakai popok? Iya. Kalau Vicky pernah cerita saya harus pakai baju senam dulu gitu-gitu dia Dok. Iya. Kalau ada yang suka satunya pengen jadi pakai baju dokter, satu suster gitu. Itu Baju apa lagi, itu Bibi? permainan peran. Itu Bibi, apa lagi, permainan Bi? peran. Apa lagi, Bi? Dokter, Permainan fantasi. suster. Nah daripada dia mau jadi Sailor Moon, lu mau pakai baju Sailor Moon. Dengan kekuatan bulan gitu, masa gitu. Ilfil lah langsung. Nih lu. Itu gimana kalau yang pakai Apa, kostum? apa, Kostum. apa, Kostum-kostum dikeroyok dia. itu boleh ya. Dikeroyok. Itu hanya sebagai bagian daripada sandiwara seks, artinya pura-puraan. Fantasi. Beberapa fantasi kan ada yang pengen punya suami pilot tapi nggak kesampaian. Nah, suaminya dikasih baju pilot. Iya. Pengen Gitu. suami. Gitu ya? Gitu, Kostum gitu ya. apa aja, Vi? Kostum apa aja yang lu tahu? Dokter. Apaan Pengen saya jadi pernah dokter. begitu? Iya. Ya bisa juga. Pramugari. Pengen punya istri pramugari, tapi Iya. kan Pernah fantasi jadi gigi begitu. pakai Pernah baju apa? pramugari. Iya. Dokter, saya pernah fantasi begitu. Pulang kerja. Saya berkhayal di depan kaki saya begini. Papa. Terus kata gini, orang gila lu. Loh, Apa jadi? Mana saya beli baju mahal-mahal. Enggak, lu pakai kalau baju mau salah. berfantasi itu, Fantasi baju mesti yang ngomong cantik. dulu bahwa ini tuh dalam jangka waktu permainan peran untuk Iya. melakukan Yang fantasi lucunya gini, supaya nggak di depannya bosan. melempeng, dan di belakangnya groak. Lu kostum apa? Kostum sundel Sundel bolong lu bolong. mah. Lagi dia pernah cerita sama saya pakai kostum macan. Mau ke Ragunan loh. Gitu kata suaminya. Ini ada Ya pertanyaan boleh dari aja. dari netizen boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Nih, Dok, kalau suami jarang pulang karena katanya sibuk, ngatasin biar tetap harmonis gimana ya, Dok? Itu kayaknya gue deh. Lu emang sering sibuk? Tetap Sibuk ya, terus ya. yang namanya hubungan suami istri tetap harus dilakukan. Sesibuk-sibuknya apapun. Karena Pulang itu kan- capek, Dok. Ya pulang capek, tapi kan kamu bisa tidur dulu, Iya. serangan fajar setelah itu kan bisa. Iya bisa. Bisa. Lain kamu dengan alasan capek-capek karena selain kamu bukan ngasih gue. duit. Oh iya bukan, katanya gue. Bisa lah Kan gimana? makanya. Iya. Makanya lu udah sibuk kerja, lu pulang malah mainin burung. Kontanya kan burung konta lu kan. Iya. Ada kan yang baru beli kan. Makanya, nih buat yang pada nonton, cepetan nikah biar bisa melakukan hubungan bersama pasangan. Nah, kalau mau nikah gratis, nih MC-nya Irfan Nih, Hakim. saya MC selebriti nih. Saya menjadi saksi nikahnya. Biduannya, biduannya. Tapi Ahmad jadi saksinya. Iya. Di sini. Saya penasihat perkawinannya tuh. Tuh, akan live di sini ya. Makanya buruan kirim video cerita menarik kamu dan pasangan kamu ke IG FYP_Trans7. Dikawinin, dinikahin di TV. Sini. Kapan lagi? Ya. Nah gitu, siap-siap aja ya. Pokoknya lihat Dibikin Instagram. siap-siap. Lu mau ya? Apanya? Oh, jadi mau nikah gratis. Iya. Jadi KUA masih aku boleh kasih nggak ya? Udah blacklist. Udah di backlist ya. Di backlist. Oke makanya tonton terus, pantengin Instagramnya FYP buat dapat informasi tentang nikah gratis di FYP. Jangan kemana-mana, tetap di FYP. Pada pagi. Filosofi. Seorang penemu belut listrik Amazon yang bernama Evita Peron
Dia pernah berkata kepada adiknya, Siapa nama adiknya? nama adiknya Evita Peron, Ya. yang hilang saat hajatan. Siapa namanya? Namanya Ya. Evita Mala. Ya. Dia pernah bilang bahwa Tuhan menciptakan dua tangan untuk kita, tidak mampu menutup jutaan mulut orang yang menghujat dan membicarakan kita. Cukup dua tangan menutup dua telinga kita, hingga kita fokus berjalan terhadap apa yang menjadi impian dan masa depan. Terima kasih. Jangan lupa saksikan konser hidup ketiga Ari Lasso tanggal 28 Oktober jam 7 malam di Trans 7. Akan juga saksikan kita terus ya. FYP dong, setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi ya di Trans 7. Bye. Thank you dok. Thank you Bapak.